Teman-teman, kita berjumpa dalam kegiatan Andi Academy dalam rangka sukses menjadi PPPK Guru. Oke teman-teman, untuk kita menjadi sukses, yang pertama adalah kita perlu mindset dalam diri kita bahwa sukses kita artinya kita adalah berhak mendapatkan sukses. Untuk itu, teman-teman, sebelum masuk ke materi ini, mari kita sama-sama kita tanamkan dalam hati kita bahwa sukses milik saya. Sebelum kita belajar tentang P3K, alangkah baiknya kita mengenal PPPK 2022. Mari kita kaji bareng-bareng. Oke teman-teman, teman-teman wajib tahu ya bahwa pemerintah sudah melaksanakan perekrutan ini PPPK ya dari sejumlah 925.637 pelamar ini yang lulus dan mendapatkan formasi itu baru 293 ya, 293.000. Sisanya ini ada guru-guru yang lulus akan tetapi belum mendapatkan formasi dan juga guru-guru belum lulus. Nanti teman-teman di tahun 2022 ini ya, jumlah pelamar ya, sisa dari pelamar 2021 itu akan ditambah dari mereka yang diusulkan dari pemerintah ya. Kurang lebihnya nanti ini ada formasi sisa itu ada sekitar 506.000 ya, dan jadi masih ada sisa sekitar ini teman-teman ya, ada 212. Oke. Sekarang kita ke lini masa dari kegiatan PPPK 2022. Kita sekarang saat ini kita sudah di bulan September. Kita sudah di sini di bulan September ini adalah ini ya, untuk jadwalnya teman-teman, ini adalah baru pelaksanaan persiapan dan pendataan. Sampai sekarang ini baru persiapan dan pendataan. Dan direncanakan pelaksanaan seleksi itu nanti adalah di rentang waktu yaitu November sampai dengan Desember. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih 2 bulan untuk mempersiapkan ini. Mempersiapkan agar kita sukses. Karena sukses itu selain kita mindset, juga kita perlu ikhtiar dan doa. Oke teman-teman ya. Sepakat untuk itu ya. Berikutnya dari sistem SSC-ASN ya, karena nanti semua pelamar itu akan login atau membuat akun di SSACN ya. Semua ini dari sini. Pelamar itu yang bisa membuat akun di sini adalah ini ya. Pertama dia harus ya terdeteksi di Dapodik ya. Jadi dia ada data Dapodik di Dapodik atau masuk dalam database PHK2. Nah, berikutnya ini ya, dari Dapodik itu ya, ini nanti terintegrasi ya teman-teman, terintegrasi dengan laman informasi Kemenpan RB. Berikutnya ya, ini yang akan membuat akun itu dari kategori P1, P2, P3 ya. P1 itu P1 dari mana? P1 di tahun 2021. Jadi P1, P2, P3 ini yang kemarin ini ya, yang masuk ke kategori ini. Umum pun nanti juga bisa teman-teman. Kita kaji umum itu dari mana, nanti kita lihat slide berikutnya. Berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan formasi P3K di tahun 2022, ini yang pertama itu ya, sisa dari 193.000 guru yang lulus passing grade itu ya, guru itu akan ditempatkan
akan ditempatkan ini di satuan pendidiknya, satuan pendidiknya atau di tempat induknya, di induk, di induk. Akan tetapi jika di induk tidak ada, maka dia akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, di mana tahap satu ini, ya tahap satu ini yaitu terdiri dari peserta guru yang lulus passing grade, ya passing grade kemarin yang di tahun 2021 ini lulus passing grade dengan kategori ini THK 2, ya, guru sekolah negeri, lulus PPG dan guru swasta. Ini guru-guru yang masuk passing grade, ya, guru-guru yang masuk passing grade itu ya PG, yang sudah PG nanti semuanya otomatis akan apa namanya akan diterima, ya, akan diterima menjadi P3K. Silahkan beruntung bagi teman-teman yang kemarin di tahun 2021 diterima mohon maaf yang nilainya sudah PG, ya. Berikutnya jika masih ada formasi teman-teman, jika masih ada formasi, ya, jika masih ada formasi, maka nanti akan dilaksanakan seleksi lagi. Seleksi lagi yaitu seleksi. Seleksi ini dengan mempertimbangkan dimensi ini teman-teman. Ada kompetensi profesional, pedagogik profesional, dan kepribadian. Seleksi ini belum tes teman-teman. Di seleksi 2 ini belum tes, tapi ada tim verifikator. Tim verifikator dari satuan induk masing-masing. Jadi silahkan buat hubungan yang baik antara teman-teman yang masuk kategori ini, ya, THK 2, guru honorer negeri, dengan para kepala sekolahnya dan pengawasnya. Karena nanti yang akan memverifikasi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian ini adalah dari itu tadi, kepala sekolah, terus pengawas, ya. Nah, ini. Berikutnya kalau ini lolos verifikasi, dan ternyata masih ada formasi yang tersisa, maka akan dilanjutkan ke tahap 3 yaitu tes. Tahap 3 yaitu tes. Jadi seleksi 1 dan seleksi 2 ini belum tes. Seleksi 1 ini adalah penyelesaian peserta yang PG di 2021, dan tahap seleksi 2 ini adalah teman-teman honorer, ya, honorer yang ada di negeri yang sudah mengajar lebih dari 3 tahun. Ini 3 tahun, di mana verifikasinya adalah dari kepala sekolah dan pengawas, baru nanti sisanya adalah ini. Dan ini teman-teman yang akan kita perebutkan dengan belajar bersama kali ini, ya, yaitu dari mana pesertanya? Dari guru honorer yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. 3 tahun dan dia terdaftar pada data pokok pendidik. Berikutnya adalah lulusan PBG. Dari peserta umum bisa mendaftar ini menjadi P3K asalkan dia mempunyai syarat ini, ya, mempunyai sertifikat pendidik atau lulus PBG. Guru honorer juga bisa. Guru honorer swasta juga bisa asal terdaftar pada data pokok pendidik atau Didapodik. Berikutnya teman-teman, mekanisme penempatan ini juga kita perlu tahu, ya, mekanisme penempatan. Dari ini teman-teman 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau sudah PG, ya, sudah PG di tahun 2021, dia akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Itu tadi seleksi yang pertama. Seleksi yang kedua, ini, ya, yang kedua, syarat yang kedua ini teman-teman, mekanisme yang kedua, jika individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia, apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi kalau di satuan pendidikannya ini kosong, ya teman-teman, kosong, dia akan ditempatkan di satuan pendidikan lain. Berikutnya, kalau ini sudah tidak ada semua,
prioritas prioritas penempatan itu dilakukan dari mana? Nah, ini kalau yang PG ini sudah terselesaikan, ya. Prioritas yang pertama yang diselesaikan adalah dari THK 2 dulu. THK 22 itu dulu akan ditempatkan, ya. Berikutnya baru honor negeri, baru lulusan PPG, baru honor swasta. Nah, berikutnya kalau ini ternyata teman-teman dari tiga ini ya mekanisme 1, 2, 3 ternyata masih ada formasi, maka akan dilakukan ya seleksi tes yang ya perolehannya sama, yaitu ya untuk tesnya itu karena PPPK ini berbeda dengan ASN ya CASN ya, maka tidak ada kompetensi dasar, langsung menuju kompetensi teknis dan ini manajerial sosial kultural wawancara. Nah, dan ini ada apa namanya ini ya teman-teman, salah satu prioritas yaitu usia juga mendapatkan nilai tambah. Oke. Ya, ini teman-teman, kenapa kita saat ini harus tetap belajar? Nah, tetap belajar karena teman-teman tidak semua guru yang lulus PG 2021 ini diangkat pada tahun 2002. Nah, ini ya. Jadi ini makanya kita walaupun kita sudah PG, kita harus tetap belajar ya untuk mempersiapkan, karena tidak seluruh guru yang telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Nah, ini ya teman-teman ya. Kenapa ini ya dari kotanya teman-teman? Nah, ini kota di 2002 ini, negeri ini ada berapa ini? 107 ya, 107. Swasta total 107.000 sekian, swasta 26.000 sekian, totalnya 134 ya. 134.000. Nah, dari total ini teman-teman ya, total ini yang belum mendapatkan penempatan yaitu sekitar 32.000 atau alias 17%, dan ini yang perlu diperjuangkan bersama. Artinya yang perlu teman-teman perjuangkan untuk bisa lolos jika tidak masuk dalam seleksi 1 maupun seleksi 2. Nah, ini ada contoh teman-teman, atau apa namanya alur ya, ya kita ini ya. Ini kita contohkan, ada contohnya, ini ada peserta P1 dari IPA ya, dari IPA. Nah, di sekolah induk dia belum mendapatkan penempatan ya. Pertama ini ya, besok ini semuanya ini ya. Pertama dia login SSACN. Besok mulai November Desember. Begitu login ini nanti akan diidentifikasi peserta ini adalah masuk kategori P1. Sistem akan membaca ya. Kedua sistem akan membaca ya, di sekolah induknya belum ada. Jika dia dia dari IPA ya, IPA di sekolah induk ternyata tidak ada formasinya, dia sistem akan mencarikan formasi sekolah yang kosong. Misalkan ini di SD ya, di SD. Kalau dia setuju untuk apa menjadi ini, setuju ditempatkan di SD, maka dia langsung diterima. Akan tetapi kalau tidak, nanti dia dari P1 dia akan turun prioritasnya menjadi P2 atau P3. Nah, jadi dia turun. Nah, nanti guru ini akan ikut seleksi kompetensi. Baru kalau lulus ditempatkan di tempat tugas yang lain. Seperti ini teman-teman ya. Ini jadi kalau ternyata tidak kemarin keterima, tapi ternyata di induknya tidak ada dan ditempatkan ini ya, akan ditempatkan sekolah lain.
kalau tadinya adalah SMP, terus ternyata di SD, kalau tidak sepakat juga akan dicarikan tempat, akan ikut tes lagi. Silahkan ya. Ini penentunya adalah teman-teman sendiri. Silahkan teman-teman menentukan nasib panjenengan yang paling, dan panjenengan itu yang paling tahu. Berikutnya teman-teman, dari ini ya, di tahun 2022 ini ya, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak ini teman-teman, 154 ya, 154 atau 154.000 atau 41% dari 368. Nah, ini ya, 368.000 guru yang dapat diobservasi, sehingga nanti ini ya terjadi peluang sebesar 1:2. Nah, satu formasi ini diperebutkan oleh 2 guru. Nah, ini ya untuk, nah, ini untuk adalah prioritas untuk apa? Untuk PG ini ya, P2 dan P2 dan P3. Ini seperti ini. Jadi 1:2. Jadi tentu saja dari melihat skema ini ada guru yang PG, ya, PG tidak ini teman-teman, tidak diterima di besok, tidak diterima untuk menjadi PPPK ya, ya. Jadi akan mengikuti, maksudnya tidak langsung diterima, Berikutnya teman-teman, ini ya, ini kisi-kisi instrumen ya teman-teman. Yang perlu teman-teman pelajari yaitu ini, kompetensinya ya, kompetensi teknis itu melibatnya ada pedagogik ya teman-teman, pedagogik, sosial ya. Silahkan ini dipelajari. Ini adalah yang pertama adalah menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan ya. Berikutnya menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Terus ada menggunakan strategi manajemen kelas. D. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan laporan pembelajaran. E. Menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. F. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. G. Mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. H. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. I. Membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi mitra kerja pemangku kepentingan. Nah, jadi untuk tadi dibagi menjadi 3 ya. Nah, ini ada ini UU guru, UU ASN masuk sini, dan indikatornya ini teman-teman ya. Tadi dengan butir soal ini kurang lebih 27. Ini untuk dimensi indikator yang masuk dalam seleksi 2. Masuk seleksi 2 ini juga ini teman-teman nanti akan ditanyakan aspek perilakunya. Selain itu aspek pelayanannya, orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Nah, hasil penilaian dari tim penilai 1 ini ya seperti ini ya, akan dikalikan dengan persentase persetujuan. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti mendapatkan skor akhir. Karena tim penilai ini adalah dari unsur kepala sekolah, pengawas, pengawas ya, atau PS itu, PS ya, pengawas sekolah. Silahkan ya teman-teman dalam bekerja buat hubungan yang baik ya, hubungan yang baik antara teman-teman dengan kepala sekolahnya dan pengawasnya ya. Oke, seperti itu. Berikutnya ini. Nah, ini untuk yang 3, seleksi ketiga. Jika tadi sudah tidak masuk ke seleksi 1, seleksi 2, seleksi 3, maka teman-teman akan bersama-sama
memperebutkan ya formasi P3K di tahun 2002 melalui jalur tes. Nah, jalur tes ini direncanakan yaitu nanti pada bulan Desember sampai dengan bulan November sampai dengan bulan Desember. Siapa saja yang masuk ke kategori tersebut, teman-teman? Yaitu guru honorer, ya, guru honorer yang terdaftar di Dapodik, masa kerja kurang dari 3 tahun. Berikutnya, guru swasta, guru swasta, guru swasta ya, guru swasta juga yang terdaftar di Dapodik ini, teman-teman. Berikutnya adalah formasi umum, ya. Jadi teman-teman yang baru, adik-adik ya, adik-adik yang baru lulus, jangan takut. Adik-adik juga bisa ikut apa namanya seleksi P3K dengan syarat yaitu memiliki sertifikat pendidik. Adapun ini ya model soalnya, model soal dan passing grade-nya itu nanti sama dengan aturan-aturan yang ada di P3K 2021 ya. Nah, untuk konten soalnya yaitu adanya teknis ya, teknis, manajerial, sosiokultural, pertanyaan, wawancara. Nah, ini teman-teman, kalau sudah ada yang sertifikat pendidik di aturan tahun lalu dapat kita bahwa nilai kompetensi teknis itu langsung otomatis mendapatkan 100% atau dengan nilai 500. Mendapatkan nilai 500. Nah, jadi ini mari kita sama-sama ya teman-teman, sama-sama belajar agar teman-teman bisa lulus dan mendapatkan pantas berhak duduk di formasi P3K. Berikutnya untuk ini teman-teman, untuk mendukung ya, mendukung agar teman-teman ini bisa lolos ke P3K, tentunya selain di mindset ya, selain itu teman-teman juga wajib belajar. Dan silahkan teman-teman, ini ada sebuah buku bagus ya dari Andi, yaitu Panduan Sukses P3K Guru Terlengkap ya. Di tahun 2021 kemarin banyak teman-teman melalui wasilah ini banyak yang lulus ya, lulus. Nah, di sini ya selain itu ya buku ini juga dilengkapi teman-teman, dilengkapi oleh ada QR code ya, untuk materi-materi terupdate nanti ada di sini semua. Nah, termasuknya materi-materi yang terupdate nanti di tahun 2022. Nah, dan di sini untuk kompetensi teknis banyak teman-teman ya. Ada IPS sejarah, matematika, kimia, sosiologi, bahasa Prancis dan lain sebagainya, di sini banyak semua. Ya, informatika. Nah, nanti bisa dipelajari di sini. Nah, di sini ada modul-modulnya. Nah, oke, sekarang kali ini kita akan belajar fokus ya, fokus terhadap materi P3K, yaitu materi manajerial dan sosiokultural. Karena nanti teman-teman yang sudah nilainya sudah sudah mendapatkan sertifikat pendidik ya, itu otomatis sudah 500 teman-teman ya, 500. Dan nanti mereka bersaingnya adalah di manajerial dan sosiokultural. Ini ada link untuk teman-teman, silahkan latihan mengerjakan soalnya sambil nanti ya ini saya jelaskan. Nah, oke.